Abu Nawas dan cermin penyingkap hati. Pada suatu sore yang cerah di Baghdad, ketika angin gurun membawa aroma bunga delima ke seluruh kota, Khalifah Harun al-Rashid duduk gelisah di taman istana. Sudah beberapa hari ini, beliau mendengar kabar yang membuat dadanya sesak. Sebagian pejabat mulai berbuat curang. Ada yang memotong laporan pendapatan, ada yang menyembunyikan pajak rakyat, bahkan ada yang pura-pura lupa tanggung jawabnya. Khalifah menghela nafas berat. Andai saja aku bisa melihat langsung isi hati mereka, maka masalah ini akan selesai. Belum sempat ia bangkit dari duduknya, datang seorang pedagang tua dengan wajah penuh keriput, namun matanya bersinar cerdik. Ia membuka peti kecil dari kayu cedar. Pedagang itu menunduk hormat. "Baginda, hamba mendengar keluhan Anda. Mungkin benda ini dapat membantu." Ia membuka peti itu perlahan. Di dalamnya tampak sebuah cermin kecil berbingkai perak, mengeluarkan kilau lembut seolah-olah menyimpan cahaya bulan. Khalifah mengeringit. "Cermin apa ini?" "Hamba mendapatkannya dari negeri jauh," jawab pedagang itu. "Dipanggil cermin penyingkap hati. Konon, siapapun yang menatapnya akan terlihat kejujuran atau keburukannya. Bila ia jujur, wajahnya tampak bersih. Bila ia curang, bayangan gelap akan muncul." Para penjaga langsung menelan ludah. Khalifah tersenyum samar dan berkata, "Aku tahu siapa yang layak menguji kebenaran cermin ini. Panggil Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan jubahnya yang sederhana, langkahnya ringan seperti orang yang baru saja bangun tidur dengan hati tenang. "Baginda memanggil hamba?" Khalifah menunjukkan cermin itu. Pedagang ini menawarkan benda yang katanya dapat melihat isi hati manusia. "Aku ingin engkau yang mengujinya dan menggunakannya untuk membersihkan istanaku." Abu Nawas mengambil cermin itu, menatap pantulannya. Wajahnya tampak seperti biasa. "Pantas," gumam Abu Nawas lirih. "Bagaimana?" tanya Khalifah. Abu Nawas tersenyum. "Baginda, hamba memerlukan 1 hari untuk memikirkan cara terbaik memanfaatkan cermin ini." Khalifah mengangguk, lalu berkata dalam hati, "Entah apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini." Keesokan harinya, seluruh pejabat istana dipanggil ke balairung. Mereka datang dengan langkah berat, seolah-olah diikat oleh rantai. Beberapa begitu pucat hingga janggut mereka tampak lebih putih dari biasanya. Di tengah balairung, Abu Nawas menempatkan cermin kecil itu di atas meja panjang. "Saudara-saudara sekalian," ujar Abu Nawas dengan suara lembut namun jelas, "cermin ini dapat menyingkap apa yang tersembunyi dalam dada. Tidak ada kebohongan yang dapat bersembunyi darinya." Kata-kata itu membuat sebagian pejabat langsung berkeringat. Ada yang mengusap janggut berulang-ulang, ada yang melirik pintu belakang, seolah mempertimbangkan untuk melarikan diri. Salah satu pejabat berbisik pada rekannya, "Apakah cermin ini benar-benar dapat menyingkap isi hatiku?" Rekannya berbisik balik, "Jika hati itu bersih, mengapa takut?" Pejabat pertama menjawab lirih, "Justru itu." Abu Nawas memanggil pejabat pertama. Pejabat itu maju dengan langkah gemetar, tangannya seperti kapas basah. Ketika ia menatap cermin, tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tampak seperti biasa. Ia menghela nafas lega begitu panjang hingga jubahnya ikut bergerak. Para pejabat lain yang melihat itu merasa harapan mereka tumbuh sedikit. Pejabat kedua maju. Ia menatap cermin sebentar lalu terdiam. Karena gugup, ia malah menyenggol meja dan hampir menjatuhkan cermin.
Abu Nawas berkata lembut, "Hati-hati, cermin ini tidak suka diperlakukan kasar." Pejabat itu tambah gemetar, tetapi pantulannya tetap normal. Ia mundur sambil tersenyum lega, meskipun keringatnya mengucur seperti air dari tempayan pecah. Satu persatu pejabat maju. Kebanyakan mereka tampak takut, tetapi pantulan wajah mereka biasa saja. Bukan karena mereka sepenuhnya jujur, melainkan karena cermin itu hanyalah cermin biasa. Namun ketakutan mereka membuat imajinasi sendiri yang menyiksa. Ada yang menatap cermin hanya 2 detik, lalu langsung bersujud. "Hamba tak sengaja mengambil uang kas istana untuk membeli kuda baru, ampuni hamba." Ada pula yang menangis sebelum melihat pantulannya. "Hamba tidak tahan, hamba telah menulis laporan palsu 3 kali, hamba mohon hukuman yang ringan." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk bijak, sementara Khalifah mencatat satu persatu. Akhirnya, tinggal satu pejabat paling mencurigakan, seseorang yang selama ini dikenal licin seperti belut di kolam. Wajahnya selalu tampak manis, tetapi gerak-geriknya selalu mengundang tanya. Ketika namanya dipanggil, ia pura-pura batuk. Maaf, hamba tidak enak badan, mungkin besok saja." Abu Nawas tersenyum lebar. Justru karena tidak enak badan, sebaiknya engkau cepat selesai supaya dapat beristirahat. Pejabat itu melangkah maju, tapi sebelum mencapai cermin, ia berhenti. Tiba-tiba ia jatuh berlutut. "Hamba mengaku, hamba telah menyembunyikan harta pajak rakyat selama berbulan-bulan. Ampunilah hamba, Baginda. Jangan biarkan cermin itu memperlihatkan kebusukan hati hamba." Seluruh balairung terkejut. Para pejabat lain memandangnya dengan mata terbelalak. Abu Nawas hanya mengelus janggutnya sambil berkata tenang, "Ketahuilah, bahkan sebelum melihat bayangannya sendiri, orang yang bersalah sudah kalah oleh hatinya." Setelah semua pengakuan dicatat, Khalifah memanggil Abu Nawas ke samping. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah, "apakah benar cermin ini memiliki kekuatan menyingkap hati?" Abu Nawas menahan tawa. "Baginda, cermin ini tidak lebih dari cermin biasa. Yang luar biasa adalah rasa takut mereka sendiri. Orang yang hatinya gelap tidak berani menatap bayangannya, bahkan dalam cermin tanpa sihir sekalipun." Khalifah tertawa lepas, begitu keras hingga para pengawal saling pandang. "Abu Nawas, engkau telah menyingkap kebohongan di istanaku tanpa senjata, tanpa ancaman, hanya dengan kecerdikan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hati manusia mudah dibuka, Baginda, asalkan dibuka dengan cara yang tepat." Pesan moral: kadang kebenaran tidak perlu dicari jauh-jauh, cukup beri ruang bagi hati manusia untuk berbicara, dan keburukan akan mengaku dengan sendirinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.